bersama untuk saling mengasihi dan terikat. Dan Tuhan Yesus Kristus selama di dunia dalam gembala yang baik. Ya. Dan itu dinubuatkan di dalam ayat selanjutnya, kitab Yeremia. Ayat 3 mengatakan, ayat 2c, ya, maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat demikianlah. Ada gembala yang jahat. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai mereka. Mengumpulkan kambing dombaku dari segala penjuru kemana aku cerai mereka. Artinya Tuhan membiarkan menuntun banyak kambing dombanya. Sebut ini adalah gambaran kepada umat Tuhan itu seharusnya berserah kepada Tuhan dan turut apa yang Tuhan katakan firman-Nya, seperti disebutnya dari segala negeri. Kemudian dikatakan, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka, kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Betapa besarnya kita lihat kasih Tuhan itu, Tuhan Allah itu terhadap kambing domba. Dan disebut terhadap umatnya yang dipeliharanya, terhadap orang-orang yang dikasihinya. Ya. Betapa besarnya kasihnya terhadap orang-orang yang sudah diselamatkannya, untuk tetap bersatu, untuk tetap dia berada di tempat di mana bisa makan, dia bisa berkembang biak, untuk menjadi kesaksian betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang memelihara. Dan saya menempatkan diri di antara itu. Sebab apa? Saya adalah anak-anak Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya memiliki keyakinan keselamatan yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketidakkekhawatiran kehidupan saya di dunia ini yang menambahkan kekuatan bagi saya tetap semangat. Hirup udara yang sehat. Inilah yang Tuhan nyatakan akan mengumpulkan. Dan itu terjadi ketika kita membuka di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 31. Bapak Ibu buka kitabnya di Markus pasal 6 ayat 30 sampai 31. Masa apa kau? Saya akan bacakan kepada kita Markus pasal 6 ayat 30 sampai 31. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba
yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawab Yesus kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada dahulu? Cobalah periksa. Sudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saya berhenti dulu. Inilah penyataan yang sudah dilakukan oleh Tuhan ketika di Yeremia dia mengatakan akan mengumpulkan, dan di dalam perjanjian baru ditunjukkanlah inilah gembala yang disediakan bagi umatnya dia, yaitu Tuhan Yesus adalah gembala agung bagi manusia percaya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai gembala yang baik? Dia sangat mencintai murid-muridnya. Dia sangat mengasihi murid-muridnya. Murid-muridnya itu adalah orang-orang yang digembalakannya. Bahkan digembalakannya dengan full time ataupun sepenuh waktu. Siang malam, pagi sore, bersama-samanya kurang 3,5 tahun. Ini adalah gambaran seorang gembala yang baik dengan menunjukkan kasih cintanya yang nyata bagi murid-muridnya, bagi orang-orang percaya. Lalu kita lihat apa yang dilakukan oleh murid-murid itu dengan merespon dengan baik juga. Mereka mau setia tetap di dalam penggembalaan Yesus itu. Mereka setia ikut kemana, tidur bersama-sama di mana, dan makan bersama-sama di mana. Ikut juga 3,5 tahun. Bahkan kita tahu di antaranya yang akan mengkhianati dia pun setia sampai dia gagal ataupun berhasil mengkhianatinya, ya. Karena betapa hebatnya gambaran penggembalaan seorang gembala yang baik itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Sampai orang yang akan menyangkalnya pun tetap setia di dalam penggembalaan Yesus. Yaitu Petrus. Jadi orang-orang yang patuh, yang baik sedikit, dan yang akan mengkhianatinya dan yang akan menyangkalnya, betapa dia merasakan penggembalaan Tuhan Yesus yang mengikat dan sungguh mengasihi sehingga bertahan sampai pada ujung karya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Apakah kita adanya seperti itu terhadap Tuhan kita? Kita adalah umat yang digembalakan oleh Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran, setia untuk datang beribadah kepadanya, setia untuk berdoa kepadanya, setia berbicara kepadanya melalui firman Tuhan yang kita baca, setia berkumpul kita, murid-muridnya, orang-orang percaya untuk memujinya, walaupun melalui virtual online. Dan kalau kita bisa menggambarkan diri kita seperti murid-murid Tuhan Yesus itu, masa Yesus masih hidup di dunia lebih kurang 3,5 tahun itu, mereka setia terus tanpa absen. Ya, kita tahu ada banyak cerita di dalam Alkitab, ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari kerasukan setan, kemudian orang yang terbebas dari kerasukan setan itu menyatakan kepada Yesus, saya mau ikut engkau. Tapi Yesus bilang, pulanglah kau, tunjukkan dirimu.
pada banyak orang. Artinya ada orang yang ingin mengikuti Yesus secara setia di sampingnya untuk digembalakan Tuhan Yesus, tetapi Yesus sendiri belum tentu memberikan ruang kepadanya. Ya, karena akan Tuhan Yesus bentuk gembala-gembala yang serupa dengannya untuk menggembalakan umat-umat yang telah diselamatkannya. Namun kita lihat dari beberapa orang yang telah digembalakan Tuhan Yesus, dari 12 murid itu, nyata ada juga satu. Tetapi yang kita lihat intinya, betapa mereka menikmati penggembalaan Tuhan Yesus, sehingga mereka yang berkhianat dan mereka yang menyangkal pun setia tetap menikmati penggembalaan Yesus sampai akhir daripada Yesus satu. Inilah yang kita harus pelajari. Apakah memang saya dalam posisi sebagai gembala belajar untuk melakukan seperti Yesus lakukan? Apakah saya sebagai murid yang sekarang masih digembalakan Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran, setia mengikuti Dia sampai saya akan menjadi serupa dengan Dia? Apakah saya sebagai jemaat ataupun orang-orang percaya yang digembalakan secara jemaat setia juga ikut terhadap penggembalaan gembala yang dipanggil Tuhan menjadi gembala di dalam penggembalaan jemaat itu? Setia datang, setia berkomunikasi, setia berdoa, setia memuji Tuhan bersama, setia persembahannya, persembahan persepuluhannya, persembahan janji imannya, persembahan buah suluknya, setia mengasihi, setia saling mendoakan, setia di dalam saling menasihati, setia percaya di dalam segala hal bahwa Tuhan tetap akan menolong. Jangan kita perlihatkan seolah-olah kita tidak setia dengan tidak ikut di dalam peribadatan online. Gembalanya di dunia ini yang Tuhan panggil itu setia melihat. Sudah difasilitasi tetapi tidak mau ikut. Secara manusia dia berpikir, apakah orang ini tidak setia lagi? Apakah pada masa itu kita tahu Yesus waktu menggembalakan para murid-murid itu, mereka tidak mau menaati ataupun tidak mau ikut dalam persekutuan? Dan kenyataannya pada masa persekutuan para murid-murid itu mereka setia terus. Ikut sampai berakhirnya Yesus di kayu salib. Bahkan setelah Yesus pun sudah naik ke surga, mereka semakin setia. Bahkan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40 itu sampai 47, mereka setia di dalam pengejaran rasul. Ada 120 sampai dengan 3.000 orang setiap hari, bahkan tiap-tiap hari itu mereka berkumpul mendengar pengajaran para rasul di bait suci, di tempat peribadatan. Bukan saja mereka setia di dalam mendengarkan pengajaran para rasul di bait suci, di tempat peribadatan, tetapi mereka setia juga bergantian memecahkan roti sambil memuji Tuhan, berdoa di rumah masing-masing. Dan tidak ada alasan sebenarnya ketika kita meneladani apa yang ditunjukkan oleh Alkitab itu, kehidupan orang-orang percaya itu jemaat Tuhan itu dengan setianya bersekutu dan memuji Tuhan dengan alasan adanya pandemi saat ini. Bahkan kita lebih bisa melakukannya, kenapa tidak mengeluarkan banyak biaya, sebab ada media teknologi mempertemukan kita untuk menunjukkan saya masih setia. Saya masih menunjukkan kesaksian saya bahwa saya beribadah walaupun masih pada masa-masa media teknologi. Itulah yang kita perlihatkan bagaimana kita menjadi jemaat atau orang-orang percaya yang merespon kepada Tuhan Yesus yang begitu setianya menggembalakan. Dan kita menghormati kesetiaan Tuhan Yesus yang
sudah menggembalakan kita. Dan secara nyata dibuktikan dengan sikap Tuhan Yesus menggembalakan murid-muridnya dan orang banyak pada zaman dia ada di dunia. Artinya kita mengakui firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang menjadi kekuatan bagi saya dan mau melakukan seperti yang mereka lakukan. Kita tidak berpikir bahwa hal itu hanya sebuah cerita, seolah-olah seperti tidak ada untungnya. Namun kita tahu Yeremia sudah mengatakan Tuhan akan mengumpulkan itu. Dan baiklah kita ada di antara orang-orang yang dikumpulkan Tuhan itu, Bapak Ibu, untuk setia bersekutu, memuji Tuhan, dan menyembahnya. Kalau kita tidak di antara di mana Tuhan sudah mencari dan menggerakkan bersuara ke dalam atau ke hati pikiran kita untuk berkumpul, baik pada zaman sekarang melalui virtual, maka kalau misalnya, saya berani mengatakan, betapa malamnya lah nasib kita ini. Sudah di dalam kesulitan, kesusahan di dunia, namun Tuhan gerakkan kita untuk beribadah pun kita masih enggan, kita masih ogah-ogahan. Maka kita akan menghadapi kesusahan, bukan hanya kesusahan rinci rohani, tetapi kesusahan badani ini. Sebab semua manusia pada sekarang ada banyak tekanan untuk menyusahkan jasmani. Tetapi mereka yang dikatakan Tuhan mengumpulkan umatnya untuk beribadah kepadanya, berseru, bersekutu, dan memujinya, Tuhan akan menuntun, dikatakan Yeremia tadi, ke tempat padang mereka, ke tempat rumput, padang rumput mereka. Artinya ke tempat di mana mereka bisa makan, artinya di mana mereka tinggal, makanan akan ada tersedia. Dan maka dikatakan berkembang biak. Dan itu terjadi pada masa Yesus menggembalakan murid-murid, dan murid-murid itu menjadi rasul menggembalakan orang percaya. Tidak pernah diceritakan di sana itu mereka kelaparan, mereka ada sakit. Tidak pernah diceritakan. Walaupun kehidupan sebagai manusia di dunia itu sama. Ada masa kelaparan, mereka juga menjalani. Ada masa penjajahan, mereka juga menjalani. Ada masa penganiayaan, mereka juga menjalani. Tapi tidak pernah mereka berputus asa di dalam kesusahan. Tidak pernah berputus asa oleh karena tidak punya income. Tidak pernah berputus asa oleh karena tidak punya gaji. Tidak pernah berputus asa oleh karena tidak dapat penghasilan dari usaha. Tidak pernah berputus asa oleh karena mereka tidak menyimpan beras dalam tubuh. Tetapi masa pengembangan Tuhan Yesus, mereka selalu disebutkan bersukacita dan setia beribadah, melakukan tugas pekerjaan pelayanan bagi banyak orang. Terbukti ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga ataupun Tuhan Yesus belum bangkit dari liang kubur, maka mereka kesusahan. Dibuktikan dengan Petrus dan saudara-saudaranya kembali berjalan ikan, mencari buah. Tetapi Yesus menguatkan mereka setelah bangkit dari kematian. Yesus mendekati mereka, Yesus menghampiri mereka, Yesus berbicara kepada mereka, Yesus meyakinkan mereka untuk kembali menjadi penjalan, untuk bertahan bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang ada dalam pengembalaan. Inilah bukti cinta kasih yang sudah terjadi nyata dilakukan oleh Yesus sesuai dengan nubuatan yang dikatakan oleh Tuhan pada kitab Yeremia. Dan proses pengembalaan Yesus terhadap muridnya itu begitu besar pengertiannya kepada murid-muridnya. Dia memperhatikan jasmaninya murid-murid itu. Itu terbukti dikatakan di dalam ayat 31 dan 32 itu. Bahwa 31, 32 itu mengajak murid-muridnya itu untuk menyepi sementara waktu. Beristirahat di satu tempat yang sunyi. Karena dia mengerti selama ini engkau begitu lelah melakukan pekerjaan, pelayanan mengikut saya. Dan Tuhan Yesus mengerti
perlu ada istirahat secara jasmani. Tapi rupanya istirahat mereka yang mereka harapkan sementara itu pun tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Datang lagi orang banyak mengerumuni mereka, mengikut mereka, mencari tahu kemana Yesus bersama murid-murid yang digembalakan begitu indahnya. Dan orang banyak dari berbagai daerah itu mendahului perjalanan Yesus bersama murid-muridnya. Dan mereka ada menunggu Yesus. Kemudian Yesus turun untuk melihat orang banyak itu. Maka sebagai gembala yang baik, dia tidak bisa menahan hatinya. Hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Inilah gambaran seorang gembala yang tidak bisa menahan hatinya, yang sudah hati seorang gembala yang baik itu. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Yang begitu dia memperhatikan orang banyak itu, orang-orang yang butuh penggembalaan yang sebenarnya. Dan kita melihat di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia melihat orang banyak itu seperti orang-orang yang tidak ada gembala. Ada orang-orang yang kehilangan, yang tidak mempunyai gembala. Dan dia datang kepada orang banyak. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jadi proses penggembalaannya kepada murid-murid itu membuktikan tingkat pertumbuhan orang yang digembalakan itu terjadi. Sehingga dengan yakin Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, itu orang banyak, kasihlah mereka makan. Padahal selama ini murid-murid itu pun masih dalam proses penggembalaan Tuhan Yesus. Walaupun kelak mereka menjadi gembala juga seperti Tuhan Yesus, kan? Tetapi dalam penggembalaan Yesus itu mengajarkan para murid-murid itu bagaimana berpikir seperti saya berpikir. Artinya bagaimana seorang gembala jemaat di dunia ini berpikir seperti pikiran Tuhan Yesus. Yang penuh kasih cinta, penuh perhatian. Selama ini murid-murid itu sudah merasakan bagaimana perhatian Tuhan Yesus kepada mereka. Baik secara rohani dan jasmani. Sementara Yesus sudah mengajar orang banyak itu, baru kemudian muncullah kebutuhan jasmani. Dan Yesus mengatakan kepada murid itu, berikanlah mereka makan. Dan murid-murid itu bingung. Ya, seandainya pun kita mau memberikan makan dan kita harus beri makanan yang sebanyak itu, makanan yang seharga 200 dinar itu, kalau mata uang sekarang itu sudah sangat besar sekali, yang memberikan makan mereka 5.000 orang. Abang, ikutin nanti ya. Kenapa? Artinya kalau berpikir secara manusia yang digembalakan oleh Tuhan Yesus itu, murid-murid itu membandingkan, kami ini hanya 12 orang yang enak dong digembalakan Tuhan Yesus, gampang bagi Tuhan Yesus. Tetapi selama ini mereka satu pun tidak bekerja, tapi mereka bisa makan. Satu pun tidak punya tempat tinggal, tapi mereka bisa tidur tinggal kemana-mana. Satu pun tidak ada yang menyiapkan tempat rumah ibadah mereka waktu perjamuan Tuhan. Tetapi Tuhan bisa menyediakan itu dengan kuasanya. Orang memberi tempat untuk dipakai. Tempat harus ada apa yang lain. Tapi Yesus mengatakan lagi, supaya cara berpikir murid-murid itu tidak selalu menyerahkan mujizat-mujizat yang tidak berdasarkan usaha manusia. Di dalam Tuhan Yesus. Artinya, Tuhan menanyakan, ada berapa padamu? Ya, berapa banyak roti yang ada padamu? Dan murid-murid itu mengatakan, ada 5 roti dan 2 ikan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Kalau kita lihat cerita yang terus itu bukan yang milik daripada murid-murid itu ya. Tapi itu adalah milik seorang anak ya. Dan anak itu siapa? Yang mereka yang mengejar-ngejar Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu kan. Yang mendahului rombongan Tuhan Yesus itu dan menunggu Yesus datang bersama muridnya. Di antaranya bahwa
dengan cara pengembalaan Tuhan Yesus yang begitu indah itu dan hebat itu untuk mendapatkan kehidupan, kebutuhan dunia ini pun datangnya dari kita yang memerlukan kebutuhan dunia ini. Ya, ketika Tuhan menerima itu dikatakan dalam ayat 39, lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-pecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Kalau kita bisa membayangkan apakah laki-laki aja enggak tahu. Jadi kalau hidup dengan istrinya, berarti tambah lagi 5.000. Tunggu dulu, belajar dulu dengan Belum lagi anak-anak. Huruf-huruf. Tapi katanya semua itu Kan kalau nggak belajar huruf-huruf gimana bisa tahu? Aku Ini mau ikut makan roti itu adalah 5.000 orang laki-laki. sekarang. berarti minum dulu biar Coba. tunggu dulu ini minum dulu, tunggu selesai dulu ini. Bapak itu bayangkan dengan perhatian Tuhan terhadap muridnya, memberi waktu untuk istirahat dari kelelahan jasmani, dan juga perhatian Tuhan terhadap orang banyak. Bukan hanya diajarkan saja kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk memperkuat orang banyak itu, tetapi berikan makan jasmani. Inilah yang kita lihat bagaimana perhatian kasih seorang gembala yang baik itu. Dan memberikan kekuatan bagi orang-orang banyak yang kehilangan gembala. Minta dulu kita mama coba. KTP apa, Mama? Iya kita mama. Ma. Kemudian kita melihat waktu itu, ketika Tuhan Yesus sudah menggembalakan dengan cara manusia yang diinginkan. Namun Yesus adalah gembala yang kudus, gembala yang benar-benar gembala yang segala gembala. Untuk memperlihatkan bagaimana seorang gembala yang harus melakukan gembalaan ini. Namun tidak ketinggalan dalam pikiran kita bahwa mereka yang mengejar, mencari gembala itu untuk siap digembala. Okay? Tidak mungkin orang yang tidak ikut mengejar Tuhan itu. Tidak mungkin mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus dapat pengajaran firman Tuhan. Namun kita lihat di situ bahwa mereka mendahului Yesus, menunggu Yesus datang untuk mendapatkan pengembalaan itu, pengajaran firman Tuhan, dan juga makan jasmani. Dan tidak berlaku, Ibu. Saya pun jemaat, tetapi tidak pernah datang beribadah. Kenapa saya tidak digembalakan? Dan bagaimana menggembalakan tidak datang beribadah? Benar? Saya pun jemaat yang berhitung, tetapi tidak pernah ikut persekutuan. Dia menjadi iri. Kenapa? Yang lain kok digembalakan dengan baik, diajari, dinasihati, bahkan dikasih makan, jasmani. Kok saya tidak? Ya, udah ketahuan di mana orangnya. Bapak ini yang menjadi gambaran kita yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan orang-orang banyak itu untuk siap digembalakan oleh Tuhan Yesus di kita. Dan ternyata kita tahu Bapak Ibu, akibat daripada penggembalaan Tuhan Yesus itu, ataupun karya penggembalaan Tuhan Yesus itu, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Bahwa maksud Tuhan Yesus baik pada masa penggembalaannya sampai dengan di kayu salib itu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan cara berpikir kita di dunia ini, untuk bisa
bersemangat cari kehidupan di dalam Tuhan Yesus. Dan juga menyelamatkan rohani kita, kehidupan kita yang kekal di kayu salib. Nanti Kemarin daripada Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18 menyebutkan di situ beberapa poin yang kita renung. Dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Ya. Saya akan membacakan lengkap apa yang kita harap pada firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 18. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah. Kita sudah dekat dengan Allah oleh darah Kristus. Artinya pertolongan Allah itu terjadi kepada kita kapanpun kita ada kesusahan berpikir untuk sesuatu hal yang baik, maka kita hanya tinggal berdoa, berseru dan meminta kepada. Itu maksudnya dekat. Kemudian dialah ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dosa kita yang selama ini menjadi perseteruan antara saya dan Tuhan, antara kita dan Tuhan, namun diselesaikan, telah dipecahkan, telah dikuburkan oleh kematian Yesus. Dan kita tidak perlu takut datang berdoa kepada Tuhan. Ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada pengadaan damai sejahtera. Damai sejahtera semasa kita ada di dunia untuk menjadi saksinya. Dan damai sejahtera sepenuhnya yang akan terjadi di surga dan di bumi baru gelap. Dan ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada kamu, kepada mereka yang dekat. Apakah dekat di dalam jemaat? Atau mereka yang tidak bisa dikembangkan secara jasmani karena jauh posisi keberadaan jasmaninya satu dengan lain di kota A, di kota B. Tapi dikatakan damai sejahtera ada pada mereka. Datang kepada mereka, terjadi kepada mereka. Dan ada sampai berita itu. Ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ada pintu yang bebas kita masuki di dalam roh dan kebenaran berbicara kepada Bapa di surga. Yang tidak terhalang oleh apa. Namun kita hanya berbicara, Tuhan inilah saya pada masa sulit ini. Apakah saya sulit menyelesaikan utang saya sebab memang tidak ada income lagi. Berdoa kepada Tuhan yang di surga. Jangan khawatir memperkatakan itu. Apakah sulit sekarang kita memikirkan bersama butuh tempat ibadah, berdoa berserah kepada Tuhan yang Maha Pencipta, berdoa kepada Tuhan yang menjadikan jemaatnya ada, yaitu lebih better, maka Dia akan menyiapkan. Dia akan menyediakan. Apakah kita secara tidak sadar bahwa kita berdiam saja, tidak bisa banyak berpikir, mendapat ide, hikmat untuk membuat kita produktif, kreatif. Oleh karena tekanan dari situasi ini, menganggap situasi ini mengekang kita tidak bisa berkarya, tidak bisa bergaul kemana-mana, maka berdoa kepada Bapa. Bapa itu sudah dekat di dalam roh kita. Bicarakan apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menghalangi kita, semangat kita yang lemah, supaya membuatnya tegar, bergerak, dan kita akan terbentuk ide-ide kreatif dan dijalankan dalam hidup saya. Dan banyak sekali. Apakah kita kebimbangan karena ada saudara kita sakit, atau takut karena corona, atau memang kemalangan? Bapa yang di surga oleh darah Kristus dekat, kita serukan kegundah gulanaan kita itu yang akan melegakan kita, membuat kita bisa mengerti dan percaya segala sesuatu di dalam kontrol dan izin Tuhan. Sehingga inilah kekuatan kita bertahan melalui masa-masa pandemi
Ini. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Maka masa perjanjian baru yang kita hidup sekarang adalah zaman kasih karunia. Firman Tuhan itu hidup dan mesti terjadi dalam zaman. Jangan biarkan diri kita itu terbuai dengan tekanan dunia yang bisa menang. Tetapi ingat, kita yang sudah di dalam Kristus diselamatkan, dijamin oleh darah Kristus di kesana. Pintu terbuka untuk berseru kepada Bapa di surga Sang Pencipta langit. Pintu terbuka untuk kita memperkatakan segala tekanan bahasa kehidupan kita. Untuk terbuka apa yang kita mau meminta kepada-Nya. Sebab apa? Tuhan sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, sangat memperhatikan kita, dan mau menolong kita, mau membawa kita ke rumput yang hijau, mau memberikan kita makanan, dan membiarkan kita untuk berkembang biak semakin banyak, semakin kuat, dan memiliki damai sejahtera, menyatakan karya pemurahan Tuhan bagi dunia ini. Amin. Baik. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan yang sudah mengasihi kami. Karena kasih karunia-Mu, Engkau berbicara kepada kami. Bagaimana Engkau adalah Kepala yang Kepala Agung, menyatakan cinta kasih yang nyata, perhatian yang penuh, memikirkan apa yang kami perlukan secara jasmani, dan membiarkan membawa kami ke tempat di mana ada makanan, dan membiarkan kami berkembang. Dan itu nyata terjadi di dasar. Jika kami hanya bersyukur, menaikkan pujian, bersekutu bersama-sama. Oleh ada bentuk terima kasih kami dengan kondisi apapun, melalui virtual online sekalipun, kami mau menyaksikan, mengakui bersama saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan dan membawa persembahan. Berkati semua Tuhan untuk kami nikmati. Berkati semua Tuhan untuk menjadikan kau. Berkati semua Tuhan untuk menjadikan kehidupan kami dan berberkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.